Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Isnorafiana sebagai pemandu podcast pada hari ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ahmad Muzaki, yang biasa dipanggil dengan Kang Zaki. Halo Kang Zaki. Halo. Sapa dulu Kang, teman-teman Kang Zaki. Say hi. Hai. Lanjut. Ya. Alhamdulillah senyum dan sapa Kang Zaki yang hangat ini membuat kita semangat. By the way, Kang Zaki ini adalah Astagfirullahaladzim. Iya, jago. Iya. Lanjut. By the way, Kang Zaki itu adalah salah satu santri yang pertama kali mempunyai ide memasang wifi di pondok pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah Salatiga. Nah, jadi ide itu dari mana Kang? Kalau boleh tahu. Mungkin saya ralat dulu. Bukan yang pertama. Yang pertama itu dulu ada sebelum saya itu ada Kang Alfian. Sebagai ketua insantri kedua itu juga sudah berencana untuk memasang wifi. Karena sesuai dengan keadaan zaman itu untuk produksi di masa ini memang harus membutuhkan jaringan yang stabil. Jadi sebenarnya sudah sejak dulu itu Alfian itu berencana untuk memasang jaringan internet di kantor insantri di pesantren ini juga supaya memudahkan para anggota insantri untuk mengupload file atau mencari referensi video tutorial begitu. Kira-kira itu pemasangan wifi itu pas tahun berapa? Pas Alfian apa aku? Pas pemasangan wifi pas Kang Alfian dan juga Kang Zaki. Kalau yang dulu di masa Kang Alfian itu saya lupa karena dulu itu cuma cerita-cerita itu sekitar 2015 atau 16 mungkin ya. Terus terrealisasi itu ketika pandemi karena itu tuntutan ketika pandemi maka semuanya jadi online. Jadi bagaimanapun kita harus memiliki koneksi yang stabil untuk bisa terus membuat konten, mencari tutorial begitu. Terutama live streaming itu kita sangat membutuhkan jaringan internet. Nah, itu terlaksana ketika 2020 pertengahan sepertinya. Kalau enggak awal-awal. Jadi motivasi Kang Zaki memasang wifi ini itu apa untuk santri-santri? Sebenarnya pertama itu bukan untuk santri-santri ya, karena awalnya itu ketika pandemi kan kita dituntut untuk diminta untuk membuat live streaming juga. Jadi kita harus buat bagaimana caranya supaya koneksi internet di pesantren memadai. Jadi awalnya cuma dikelola oleh insantri. Kemudian kita iuran. Dulu ada ketika puasa itu kita juga produksi konten ngaji juga. Iuran dari saya, Alfian, dan Bagus Pambudi. Nah, itu dikarenakan dulu kan yang di pondok cuma sedikit. Yang akses internet pun juga sedikit. Iya. Itu bahkan adanya akses internet itu cuma di kantor insantri. Jadi dulu iuran 50.000. Nah, itu sangat di masa itu sangat berat sekali karena kita harus iuran banyak, kemudian baru awal kita juga otodidak. Jadi untuk cara-cara pengelolaan pun kita cuma cari di YouTube, kemudian ikut forum di Facebook untuk cari-cari referensi, tanya-tanya ke orang di grup, bagaimana cara begini begitu. Nah, dulu itu cuma ada di kantor insantri, jadi yang menggunakan cuma anak-anak insantri dan perpustakaan. Itu pun ketika new normal sudah berjalan, santri sudah masuk, saya tarik iuran dari masing-masing anggota perpus dan insantri yang menggunakan wifi itu 10.000. Nah, tapi ya nggak semua
bayar sih, jadi masih kurang banyak. Jadi kita ambil dari uang subsidi karena pada masa itu kan sudah ada subsidi. Jadi separuh subsidi itu kita gunakan untuk membayar internet gitu. Berarti itu cara mengelola wifi Nah, untuk itu pembayaran. belum sih, karena dulu kan masih nggak tahu yang gunain siapa, terus habisnya berapa kan nggak tahu. Nah, kemudian ketika saya KKN, itu di salah satu posko itu depannya ada menara segitiga. Iya. Itu untuk akses WiFi voucher. Jadi seperti di WiFi ID itu. Jadi di situ ada voucher, kita beli voucher kemudian login bisa gunain WiFi. Saya terinspirasi dari itu. Wah, ini kalau diterapkan di pondok sepertinya bagus untuk menunjang koneksi internet di semua santri. Nah, tapi kendalanya itu pemancar WiFi-nya cuma ada satu di kantor santri. Jadi saya harus tarik kabelan ke Komplek Putra, Komplek Putri, ke kantor PSB, ya, pokoknya kabelan yang menjangkau seluruh pesantren. Itu opsi pertama. Opsi Eh, keduanya pakai router jarak jauh. Nah, saya coba dari opsi kedua dulu. Karena yang pertama itu kan kita belum terlalu bisa untuk apa pengelolaan jaringan seperti menyambungkan kabelan, barang kan kita belum terlalu bisa. Nah, jadi kita opsi kedua itu pakai router jarak jauh. Tapi kendalanya ketika diakses dari jarak yang jauh ternyata nggak bisa login, nggak bisa tersambung. Nah, kemudian kita beli kabelan eceran 30 meter gitu. Kemudian kita menyambungkan kabel dari insantri ke perpustakaan, ke kantor PSB, ke komplek, aula, kantor putri, hingga pada saat ini sudah sampai di semua komplek gitu. Nah, tapi untuk eh, apa namanya? Ketika mengakses WiFi itu kita nggak pakai password tapi kita pakai akun. Ada dua cara. Itu kan kita pakai mikrotik. Nah, jadi bisa kita buat voucheran seperti kayak ngakses voucher itu bisa buat akun seperti di login WiFi kampus. Nah, dari itu kita bisa menambah penghasilan di insantri untuk membantu pengembangan teknologi di insantri. Tadi kan membahas pengelolaan, terus membahas kendala. Lah, terus itu dampaknya bagi santri-santri, bagi pengguna wifi itu apa? Eh, ini saya terinspirasi dari kata-katanya Kang Alfian ketika awal-awal kita membangun mikrotik itu. Jadi Ya, Alfian itu sempat membuat pamflet, tapi belum sempat disebar. Itu berkata di pamfletnya itu saya baca ada santrinet memudahkan santri untuk mengarungi luasnya dunia. Wah, ya, untuk itu berinternet gitu. lewat internet kita bisa menjelajah luasnya dunia. Ya, Tapi di saat itu Alfian bertanya, eh, kan pakai voucher dan akun loh. ya. Nah ini boleh di share nggak pamfletnya? Tapi pada saat itu saya belum yakin karena masih ragu apakah bisa maksimal wifi-nya atau malah lemot kan kita nggak tahu. Jadi saya pada saat itu bilang jangan di-share dulu karena eh, ya kita nggak tahu ke depannya bakal bagaimana. Tapi Ya. ternyata kita kan simulasi-simulasi coba untuk akun ini kita gunakan untuk video call WhatsApp. Ternyata lancar. Coba untuk Zoom ternyata bisa. Berarti ini sudah memadai untuk akses mahasiswa gitu. Jadi bisa mendukung perkuliahan online juga. Nah, dari itu pun kemudian kita mulai ada dua. Pertama itu yang tadi saya sebutkan ada dua toh. Pertama kita Ya. pakai akun. Nah, di akun itu sangat mudah. Kemudahannya kita bisa mengenali setiap akun yang login. Jadi bisa terpantau siapa yang login, ini yang login akunnya siapa, begitu. Tapi kendalanya jaringan internet kita itu ternyata belum terlalu stabil, nggak terlalu cepat lah.
Jadi ketika semua login bersamaan kan nggak ada logoutnya. Ya. Terkadang ketika HP dikumpulkan itu kan internet masih aktif tersambung di WiFi, tiba-tiba ngupload backup, kan ada otomatis yang Iya, HP yang upload otomatis. backup itu. Wah, itu sangat memberatkan jaringan. Jadi saya batasi untuk akun itu cuma pengurus insantri perpustakaan dan pengurus unit kegiatan santri. Kemudian yang voucher itu untuk santri umum. Itu pun saya iurannya sangat murah. Cuma 1.000 bisa untuk 10 jam. 10 jam bisa digunakan untuk 5 hari. Jadi ketika hari ini belum ada 10 jam, bisa dipakai besok lagi gitu. Itu juga apa ya? Harapannya itu supaya kita bisa bagi-bagi jaringan, nggak terlalu berat di pembayaran juga. Kan 1.000 juga nggak terlalu berat lah untuk santri karena rokok pun 1.500 Iya. sekarang ya. Bisa spill harga itu nggak vouchernya berapa? Terus pemakaian satu voucher itu untuk berapa hari yang sekarang? Ini mengalami berbagai perubahan ya dari dulu awal hingga sekarang. Yang kebijakan sekarang itu satu voucher cuma Rp1.000, bisa digunakan 10 jam. Itu masa aktifnya 5 hari. Jadi dari pertama aktif 5 hari, kemudian setelah 5 hari setelah aktif itu vouchernya hangus. Nggak ada lagi akun di voucher itu. Itu walaupun mungkin giganya itu masih banyak Masih. gitu. Jadi unlimited giga itu maksudnya. Ya, unlimited giga. Ya. Tapi kecepatannya kita batasi di 1,5 Mbps dan uploadnya kita batasi di 1 MB. Itu untuk apa ya? Untuk ya membatasi supaya internetnya itu enggak terlalu berat di satu user, kemudian user lain nanti enggak kebagian internetnya. Nah, jadi kita bagi 1,5 MB itu sudah pertimbangan untuk video YouTube yang bisa diputar lewat ponsel itu 360 dan 480 masih lancar. Tapi kalau 720 nggak bisa. Terlalu berat ketika pakai akun itu, voucher. Terus untuk video call pun bisa. Untuk Zoom juga bisa. Tergantung juga akses ke pemancar wifi terdekat. Kan kita ada beberapa titik kita pasangi pemancar wifi supaya dapat diakses dimanapun. Nah, itu kalau terlalu jauh ya sama aja lemot. Nah, itu cara mengatasi. Ini kan penggunaan kan mahasiswa. Lah misalkan untuk nge-zoom, bebarengan itu kalau memakai bebarengan sama-sama ya. Kalau Ya, memakai sama-sama itu ada kendala nggak? Misalkan lemot atau gimana? dulu sebelum kita pakai mikrotik itu kendalanya yaitu lemot. Karena kan dulu kecepatan 50 Mbps. Itu pun misalkan cuma di login 30 orang ya. Misal dipakai 30 orang. Kan ada yang satu wifi-nya sudah stabil HP-nya, terus nyedot bandwidth-nya itu kebanyakan yang Ya, HP-HP yang terlalu versi-versi lama itu mungkin kalah. kesulitan kalah. Jadi ketika kita pakai mikrotik itu kita sudah bisa memanajemen jaringannya. Jadi tiap akun cuma diberi batas kecepatan 1,5. Itu eh misalkan di logika kan kita punya 50 Mbps kecepatannya. Kalau satu orang diberi 1,5 kan mungkin bisa di-login 50 orang. Tapi ternyata bisa lebih karena kan cuma ada yang ngakses cuma buat WA, Ya. cuma buat browsing ringan, ada yang buat video YouTube. Nah, termasuk video YouTube itu ketika nggak kita batasi maka otomatis jaringan itu akan menganggap jaringannya ini punya kecepatan banyak, jadi YouTube akan otomatis mengalihkan ke 720 resolusinya. Nah, itu kan
nyedot bandwidth-nya kebanyakan. Jadi ketika kita sudah batasi di 1,5, berarti maksimal bandwidth yang dikeluarkan cuma 1,5. Itu akan mempermudah pembagian kecepatan. Jadi yang zoom tuh yang akses zoom itu maksimal kalau pakai HP itu masih bisa, tapi kalau laptop itu mungkin layarnya akan sedikit mengecil karena bandwidth-nya terlalu sedikit. Tapi masih bisa lancar, suara lancar, video juga lancar. Cuman itu kapasitas videonya, Resolusinya. resolusi. Jadi kan di Zoom itu ada video yang ditampilkan itu kan dia besar toh. Ya, Kalau jaringannya nggak terlalu stabil kadang kecil separuhnya, kadang seperti itu. Kadang full, kadang kecil gitu. kendala pengelolaan Kang Zaki itu apa? Untuk saya rekam. Untuk untuk pengelolaan itu mungkin ya ini sama ya di divisi teknologi, departemen teknologi, divisi 5 divisi Insantri itu sama sepertinya. Kader yang meneruskan. Nah, soalnya pertama ya niat dari kader yang meneruskan dan tekadnya, rasa keingintahuan itu pun juga berpengaruh. Soalnya yang kita pelajari itu kan otodidak, terus kita pun harus tanya-tanya ke banyak orang, ke forum di Facebook, ada Mikrotik Indonesia itu juga saya tanya di situ, kemudian RT RW Net saya tanya-tanya di situ juga, kemudian pengarsipan juga. Ya, pengarsipan. Maksudnya itu dulu kan saya otodidak kemudian saya terapkan, oh bisa ternyata. Kemudian selang beberapa minggu, oh iya caranya bagaimana lupa. Itu saya cari di tutorial di mana. Itu pun saya coba pengaturan untuk menggabungkan 2 jaringan supaya lebih cepat. Itu pun saya cari sampai sekarang belum ketemu, saya dulu tutorialnya di mana belum ketemu. Itu menjadi kendala. Kemudian ya yang tadi saya sebutkan anggota-anggota penerusnya, itu kan kadang saya ajak orang untuk pasang kabel, ganti akses point, kemudian setting akses point. Ini pun harus ada yang meneruskan juga karena termasuk salah satu hal yang penting di lembaga pendidikan saat ini, akses internet untuk menunjang kegiatan belajar, menunjang produksi dari Insantri ini sendiri, itu sih kendalanya. Perlu kader penerus, ini pun banyak yang belum ya sudah memiliki sih tapi belum semuanya bisa. Kemudian pengarsipan itu dari pembukuan dari tutorial setting mikrotik, pengelolaan jaringan, apa saja yang sudah kita terapkan itu harus tercatat. Nah, ini belum tercatat sampai saat ini. WiFi di sini itu pengaruh besarnya itu apa ya bagi santri-santri? Mungkin dari Insantri dulu ya, Ya, dari organisasi Insantri. Itu kan kita berencana gimana caranya mengakses file di komputer Insantri dari manapun di lokasi di pondok ini. Nah, itu rencana saya dari awal. Seperti file di server itu bisa diakses dari kamar, dari kantor bawah, itu bisa diakses semua rencananya. Nah, itu dengan adanya wifi ini, dengan adanya akses internet di semua sudut pesantren itu, misalkan ada anggota yang mau copy foto dari kamar itu bisa, tinggal sambungkan wifi, akses server, kita bisa pindah foto dari situ. Jadi tim publikasi pun bisa ambil foto dari situ. Kemudian dari penulisan juga, misal buat berita di kantor Putri, kemudian filenya bisa kita ambil dari situ juga. Di kantor Putri tinggal sambungan wifi kantor Putri, akses server, bisa ambil foto. Jadi
perlu harus naik ke atas ke kantor Insantri gitu. Kemudian ini untuk keamanan juga, itu ada rencana pasang CCTV di pos jaga. Itu dengan adanya wifi pun kan kita bisa gunakan NVR. NVR itu perekaman CCTV yang menggunakan jaringan LAN. Dengan NVR itu kita bisa merekam video CCTV lewat jaringan LAN. Jadi dengan adanya akses internet di seluruh sudut pesantren, apabila sudah satu jaringan itu kan kita bisa akses dari daerah manapun, dari sisi manapun. Jadi misalkan kita sudah pasang NVR, kemudian di pos jaga dipasang CCTV, di kantor putra dipasang CCTV, itu sudah bisa tersambung gitu. Jadi nggak perlu tarik kabel dari kantor, dari pos. Nah, itu gunanya untuk keamanan yang bisa pasang CCTV. Kemudian tadi Insantri sudah, keamanan sudah. Oh ya, akses internet di masing-masing kantor. Jadi ada perpustakaan, Insantri, PSB, pos jaga juga rencananya mau ada komputernya. Nah, itu kita bisa akses internet, kita sambungkan ke semuanya. Jadi perpustakaan sudah ada akses internetnya, Insantri sudah, kantor madrasah diniyah, PSB, pos jaga sudah, mempermudah masing-masing lembaga untuk mengonlinkan file. Kemudian, nah, perpustakaan pun aplikasi Slim Perpustakaan juga sudah di-online-kan. Kita aksesnya online. Dulu kan masih offline karena keterbatasan internet, jadi kan nggak bisa kalau di-online kan, terlalu berat. Nah, ketika sudah ada internet, kita bisa akses aplikasi perpustakaan secara online di hostingan web. Jadi, misalkan mati lampu, kita bisa akses lewat HP. Itu. Kemudian di bagian sekretaris dan divisi kepengurusan lain, itu dulu kita pernah mengembangkan Google Drive yang tersinkron di masing-masing komputer dan laptop dari pengurus. Jadi misalkan sekretaris ada updatean surat, kan filenya kita simpan di Google Drive yang tersinkron ke komputer. Itu langsung otomatis ketika suratnya sudah di-save, itu semua filenya ikut berubah. Jadi di komputer Madin pun suratnya ada tambahan file baru. Komputer sekretaris ada, di laptopnya sekretaris ada. Jadi antara sekretaris putra dan putri bisa menyinkronkan nomor surat. Jadi nggak ada nomor surat yang bertabrakan seperti tahun-tahun kemarin. Begitupun di Insantri, file-file penting di Insantri seperti surat, kemudian file-file hosting, dokumen website itu kita letakkan di Google Drive yang tersinkron otomatis. Jadi yang kita takutkan kan ada sejenis virus yang bernama ransomware. Nah, ketika komputer terinfeksi virus kan nanti nyebar virusnya. Iya. Nah, dengan adanya data online itu, data itu akan aman karena tersimpan di Google Drive. Ketika terhapus pun bisa kita kembalikan di Google Drive-nya. Kemudian terakhir ini untuk santri-santri, ini untuk mempermudah akses internet. Jadi misalkan biasanya kita beli paket internet berapa? 50.000 dalam 1 bulan misal. Nah, dengan adanya wifi kan ketika di pondok kita bisa gunakan wifi pondok. Ketika di kampus bisa gunakan wifi kampus, kan bisa menghemat paket internet. Jadi yang tadinya beli 50.000 cuma bisa setelah adanya internet di pesantren kan kita cuma bisa beli bisa mengurangi pengeluaran kita. Bisa beli yang paket 15.000, jadi lebih menghemat. Begitupun saya dulu ketika belum ada internet kan belinya itu paket yang 45.000. Ini harus buat upload, harus coba akses hosting website untuk kelola website.
ketika sudah ada internet kan cuma beli 15.000, itu pun kita di pondok sudah menggunakan wifi di pesantren. Kemudian ketika kita keluar di kantor BLK juga sudah menggunakan wifi BLK. Ke kantor sawah juga sudah menggunakan wifi sawah. Jadi mungkin paket internet itu cuma saya gunakan ketika saya sedang ada tugas keluar atau ketika jajan-jajan di luar, itu kan kita menggunakan internetnya yang paket HP. Iya. Alhamdulillah dengan adanya WiFi kita bisa mengakses, kita bisa mengupload video ke YouTube, mempermudah belajar online kita. Kemudian tadi kendala-kendala sudah disampaikan oleh Kang Zaki. Kemudian kenapa sih Kang Zaki termotivasi dengan hal yang menurut saya itu bagus sekali. Mungkin dari Kang Zaki itu ada closing statement-nya. Untuk closing statement, mungkin saya mengutip ini dari salah satu dosen saya lupa namanya, itu ada karena sudah lama saya kuliah ya. Beliau pernah berkata, integrated, interconnected. Nah, itu saling terhubung dan apa itu artinya lah ya, pokoknya itu. Jadi jaringan yang terhubung dan terkoneksi itu akan lebih mempermudah keseharian dari kita. Misalkan apa-apa ketika sudah terintegrasi itu sangat mudah sekali ternyata. Nah itu kata Kang Zaki, internet itu memudahkan kita. Intinya seperti itu ya. Mungkin dari kami jika ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes tidak.